Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan daripada kitabun nikah. Pernikahan adalah ibadah yang sangat lama, ibadah yang membutuhkan keselarasan antara prinsip suami dan istri. Karena makna daripada pernikahan adalah ad-dhammu wal jam'u, mengumpulkan dan menggabungkan. Sementara suami istri mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda. Maka hendaknya seorang suami dan juga istri jangan terus dia berada pada sifat asli atau karakternya. Dia berusaha untuk menyesuaikan keadaan. Dia berusaha untuk menjadi seseorang yang menyesuaikan pasangannya. Karena kalau seorang suami tetap pada karakternya seperti itu, misalnya pemarah, egois, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang kurang baik, demikian juga istrinya terus mempertahankan karakter atau sifat yang kurang baiknya. Hal ini tentu tidak akan menjadikan rumah tangga itu harmonis. Harus saling memberikan pengertian, harus saling mengalah. Ketika seorang suami sedang marah, istri jangan balas ngamuk, jangan balas nyolot. Kalau istilah sekarang nyolot, ya, lebih baik diam. Karena biasanya seseorang yang sedang marah, ketika dilayani, maka marahnya akan bertambah besar. Yang terkadang ketika seseorang marah, dia tidak kontrol emosinya, dia tidak bisa mengontrol dirinya, baik itu suami ataupun istri. Ketika seseorang sedang marah, lebih baik pasangannya menghindar, lebih baik pergi. Sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, beliau memilih untuk pergi ke masjid. Karena kalau tidak, tetap berada di rumahnya misalnya, maka akan terjadi saut menyaut. Suaminya marah, istrinya marah. Suaminya marah, istrinya nyaut lagi. Ujung-ujungnya karena kesal, lempar ini, lempar itu, pukul, tendang, talak. Jadi lebih baik tinggalkan. Biarkan marahnya meredak dulu.
Biarkan pikirannya normal dulu. Pergi dulu. Ketika misalnya melihat suami lagi marah, menghindar. Marahnya di kamar, kamu keluar ke ruang tamu misalnya. Ya karena kan nggak boleh keluar tanpa izin suami. Kalau istri lagi ngomel, misal suami berbuat salah, istrinya ngomel, ngomong sana, ngomong sini. Lebih baik suaminya yang waras, ngehindar, pergi ke masjid, sholat sunnah, baca Quran, zikir, istighfar, mohon ampun, mohon maaf kepada Allah. Barangkali ada dosa yang dikerjakan sehingga menjadikan rumah tangganya tidak harmonis. Kalau suami tetap di situ, tetap di rumah, karena misalnya suaminya salah, tetap di rumah, istrinya makin ngamuk, makin marah, ngomong yang enggak, ya keluar dari batasan ucapan yang diperbolehkan, sudah. Bisa-bisa suaminya terpancing, tersulut emosinya, marah. Na'udzubillah. Banyak terjadi ketika suami istri cekcok, berselisih dan terus dalam satu rumah, akhirnya terjadi tindak kekerasan, bahkan pembunuhan. Bukan lagi kekerasan, pembunuhan. Lebih baik mengalah, menghindarlah sampai emosinya mereda, emosinya menurun, ya. Kemudian dia memikirkan bahwa apa yang dia lakukan itu kayaknya berlebihan, baru lakukan pendekatan berikutnya. Minta maaf, bahwa sesuatu kesukaannya dirayu lagi. Nah, jangan terus egois, pokoknya selama dia nggak minta maaf, saya nggak akan. Ya, yang ada rumah tangga semakin dingin. Hari pertama, hari kedua makin dingin, hari ketiga tambah dingin. Tapi kalau dari hari pertama awalnya dingin, kemudian menghindar, dicairkan lagi, insya Allah hari kedua, ketiga menjadi baik lagi. Tapi kalau misalnya suaminya atau istrinya sama-sama egois, nggak mau minta maaf, nggak mau mengakui kesalahannya, maka yang ada rumah tangga itu akan menjadi panas. Ya, panas dalam artian ya makin dingin dan makin ada jarak, makin ada jarak. Belum lagi malu didengar tetangga. Biasanya pasangan akan melampiaskan kepada sesuatu. Mukul ini dor, mukul ini der. Pendengar tetangga kan? Malu. Tapi kalau misalnya pergi, salah satunya biasanya cari muka. Ya, ketika misalnya dua-duanya ada di rumah, itu biasanya cari muka, yang lagi marah cari muka. Supaya dilihat oleh pasangannya. Mecahin ini, mukul itu, mukul tembok, mukul segala macam dipukulin. Cari muka supaya terlihat dia lagi marah. Supaya terlihat oleh pasangannya dia sedang emosi, sedang marah. Tapi kalau tinggal pergi, mau cari muka ke siapa? Paling-paling diem. Ya enggak? Nah, jadi kalau misalnya suami lagi marah, menghindar. Pergi ke dapur ngapain? Pergi ke ruang tamu, ngomel-ngomel. Demikian sebaliknya, istri lagi ngomel-ngomel, lagi marah-marah, tinggal pergi aja udah. Tinggal pergi. Nanti kira-kira sudah mulai reda emosinya, baru datang. Ya, rayu lagi. Minta maaf lah kalau misalnya suami memang bersalah. Ya, jangan egois. Saya nggak mau minta maaf, saya kepala rumah tangga. Ya, namanya salahnya harus minta maaf. Barakallahu fikum. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekedar mukaddimah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua. Karena namanya suami istri ya butuh terus diingatkan. Jika tidak ya maka akan terjadi hal-hal yang naudzubillah tidak kita inginkan. Pembahasan berikutnya tentang as-shadaq. As-shadaq maknanya mahar atau mas kawin. Ta'rifus shadaq, definisi daripada mas kawin diambil secara bahasa minas sidqi, dari kejujuran atau keseriusan. Di mana secara bahasa
adalah as-sidqu. As-shadaq diambil dari kata as-sidqu, maknanya kejujuran, keseriusan. Khilaful kadzib, lawannya adalah dusta atau bohong atau tidak serius. Maka ketika kita seseorang memberi mahar, itu maknanya dia serius kepada pasangannya. Adapun secara syariat, huwal malul ladzi wajaba 'ala zauji daf'uhu li zaujatihi bisababi 'aqdin nikah. Adalah harta yang wajib dibayarkan atau diserahkan oleh seorang suami terhadap istrinya karena sebab akad pernikahan. Harus dibayarkan sebagai bukti kejujurannya tadi. Mahar itu istilahnya seperti membeli, ya, seperti membeli. Maka kalau misalnya seorang istri sudah dibeli, ya itu gimana suaminya mau seperti apa suaminya? Sudah milik suami. Makanya seorang suami lebih dikedepankan daripada orang tua kalau dia sudah menikah. Ya, kalau kata suaminya jangan, meskipun kata orang tuanya harus, suami yang harus diturutin selama keduanya tidak melakukan atau ucapan perintah yang melanggar ketetapan atau syariat Allah. Nah, adapun syariatnya, syariat mahar ditetapkan dengan dalil Quran, sunnah dan juga ijma'. Dalil Quran, sunnah dan juga ijma'. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya seorang suami membayar mahar. Hukmus shadaq, hukum mas kawin atau mahar, yajib 'ala zauj daf'ul mal bimujarrad tamamul aqdi. Wajib bagi seorang suami membayar atau menyerahkan harta dengan sempurnanya akad pernikahan. Wajib atas seorang suami menyerahkan harta dengan sempurnanya akad pernikahan. Boleh dibayarkan dengan cash, boleh dengan hutang, boleh pula dengan upah. Ya, cash langsung uangnya di tempat, dibayar tunai, cash ada barangnya, entah emas ataupun uang. Nah, boleh juga berhutang, dibayar hutang. Hutangnya nanti seiring perjalannya pernikahan dibayar, ada uang bayar. Mungkin saat itu belum gajian, ya, jadi dihutangin dulu. Gak ada masalah, boleh. Atau dengan upah, seperti halnya ya Nabi Musa alaihissalam, beliau memberikan mahar kepada istrinya dengan menggembala kambing, ya, selama berapa tahun? Antara 7 tahun sampai 10 tahun. Upahnya, upah ngangon kambing sebagai maharnya. Demikian juga dengan Nabi Yakub alaihissalam, membayar maharnya dengan upah. Ya, ketika mau menikahi istrinya, upahnya adalah apa? Sodak, apa namanya? Ajronnya, upah gembala kambingnya. Nah, ya, jadi tidak mengapa dengan upah. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah, ketika ada seorang laki-laki yang sahabat yang miskin, tidak punya harta, kata Nabi, alaka minal Quran, apakah kamu punya Al-Quran? Na'am ya Rasulullah. Itulah maharnya. Apa maknanya? Apakah maknanya dengan baca surat Ar-Rahman terus jadi mahar? Bukan. Maknanya engkau ajarkan istrimu Al-Quran sebagai maharnya. Jadi upah ngajar Quran itulah sebagai mahar. Jadi jangan disalahpahami, maharnya Al-Quran, kemudian dengan baca surat Ar-Rahman, udah, nggak perlu bayar mahar. Bukan.
Tetapi apakah engkau punya Al-Quran? Maknanya kamu punya ilmu tentang Al-Quran. Iya. Ajari istrimu. Ajari istrimu Al-Quran. Itulah mahar, pengganti mahar. Karena nggak punya uang, penggantinya adalah upah dari mengajarkan Al-Quran tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adapun dalil, kalau wala yajuz isqatuhu, dan tidak boleh menggugurkan mahar tadi. Ya. Nah, wajib bagi seorang suami untuk membayarkan maharnya. Adapun dalil dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Dan berikanlah maharnya kepada wanita-wanita yang engkau nikahi. Berikan mas kawinnya. Surat An-Nisa ayat 4. Di dalam dalil yang lain, firman yang lain, surat An-Nisa ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah." Maka siapapun wanita yang telah engkau campuri, ya, kau gauli sebagai istrimu, fa'atuhunna, maka berikan maharnya, ujurahunna fariidah. Upah yang telah mahar yang telah ditetapkan. Harus membayar mahar. Kemudian di firman yang lain surat Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian, in talaqtumun nisa, apabila menceraikan wanita, malam tamassuhunna, yang belum kau gauli, yang belum kau sentuh, au tafridu lahunna faridah, atau mengambil mas kawin yang telah ditetapkan. Nah, jadi sudah akad qadarullah, belum dicampuri, ada sesuatu yang menjadikan dia harus menceraikan istrinya tadi. Entah itu misalnya ada yang mengatakan ini saudara sepupu, saudara susuan, kamu bersaudara susuan. Ya sudah akad nikah, itu ceraikan lagi. Ceraikan, ambil maharnya. Ya, barakallahu fikum. Tidak mengapa mengambil mahar dari seorang wanita yang diceraikan dan belum digauli. Ini dalil dari Quran. Dalil dari hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, atas imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulih. Aku hibahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Nabi menjawab, mali fin nisa'i min hajah. Saya sedang tidak butuh dengan wanita. Intinya Nabi nggak mau dengan wanita tadi. Namun dari sini sekedar kita ambil hukum, boleh seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Ya, laki-laki ini baik, soleh, ya, agamanya baik, akhlaknya baik. Tidak mengapa dia menawarkan diri. Hanya saja jika khawatir terjadi fitnah, maka tidak mengapa menawarkan diri tetapi melalui orang lain. Misalnya fulan mempunyai adik perempuan. Ya, adik perempuannya ini berteman dengan wanita yang menginginkan laki-laki tadi. Sampaikan. Fulan ukhti misalnya. Sampaikan pada abangmu atau kakakmu, kalau sudah siap menikah, insya Allah saya bersedia jadi istrinya. Nah, sampaikan sama saudaranya tadi, bang, tadi kata teman saya, ya, kalau abang ingin menikah, insya Allah fulana siap.
Yang mana? Itu yang rumahnya di sana. Oh iya. Mali bihajah. Saya nggak butuh. Waduh, repot kayak gini. Ya udah. Berarti ya suaminya laki-laki tadi nggak suka sama dia. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan laki-lakinya suka, ya tidak mengapa. Melalui saudarinya tadi. Sampaikan. Intinya boleh menawarkan diri. Jangan gengsi. Ya, jangan gengsi. Kalau melihat laki-laki yang baik, akhlaknya soleh, ya, mapan misalnya, dunianya, ibadahnya bagus, berlomba nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Daripada diambil orang, nah, ikhtiar, sampaikan kepada saudarinya atau tetehnya atau ibunya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke hadis. Ketika Rasulullah SAW menjawab, "Mali bihajah." Saya sedang tidak butuh atau tidak butuh, intinya menolak, tidak mau. Faqala rajul, maka laki-laki berkata, "Zawjini." Zawjniha, ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Buat saya aja. Qala, kata Rasul, "A'tiha thauban." Kasih dia baju, pakaian sebagai mahar. Sebagai mahar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain ra'a ala Abdurrahman bin Auf athar za'faron. Rasul melihat pada pakaiannya Abdurrahman bin Auf bekas za'faron, bekas minyak wangi. Za'faron, minyak wangi yang kalau di Arab identik dipakai oleh pengantin baru. Faqala Nabi mahyam ai ma sya'nuka wa ma amruk. Sedang ada berita apa atau bagaimana keadaanmu? Nah, ada bekas tanda ini minyak wangi za'faron. Faqala, kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan, aku menikahi seorang wanita." Ya, faqala ma asdaqtaha, apa yang kau berikan untuknya? Qala waznu nawatin min zahab. Ya, aku memberikannya emas sebesar biji nawah atau biji kurma, ya, emas sebesar biji kurma. Ini dalil tentang apa? Syariat mahar. Faqala, maka Nabi mendoakan, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Aulim walau bisyatin, berwalimahlah meskipun dengan seekor kambing. Rawal Bukhari dan Muslim. Apa hikmahnya walimah? Ya supaya tersebar bahwa fulan dan fulana telah menikah, sehingga tidak terjadi fitnah. Karena kalau diam-diam saja, tahu-tahu fulan membawa perempuan, kata teman-teman yang lain, ih, fulan kok gandeng perempuan, ya kan? Muncul omongan-omongan yang kurang baik, tuduhan-tuduhan, ya, atau anggapan-anggapan yang kurang baik. Fulan sudah futur sepertinya. Suudzon ini. Ya. Kenapa? Tadi gandeng perempuan. Karena dia tahunya fulan ini belum menikah. Sebab enggak ada informasi walimah atau apa. Nah, tahu-tahu itu istrinya. Oh, saya nggak tahu karena nggak ada walimah, nggak ada informasi. Jadi ya, saya kira itu wanita asing, gitu ya. Inilah syariat walimah agar menampakkan bahwa dia telah menikah sehingga tidak terjadi, ya, tidak timbul tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan yang kurang baik. Masalah berikutnya tentang batasan mas kawin berapa sih? Ada batasannya kah? Besar atau kecil? Berapa maksimalnya? Berapa minimalnya? Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif, la hadda, tidak ada batasan. Li aqalli sadaqi wala aktsari, untuk sedikit ataupun banyaknya. Yang penting ada mas kawin. Mau sedikit, mau banyak, tidak mengapa, sesuai dengan kemampuan atau permintaan dari pihak mempelai wanita. Nah, namun saya sarankan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi,
bahwa yang paling diberkahi dari suatu pernikahan adalah yang maharnya paling sedikit, atau yang melihat maharnya sedikit. Pernikahan yang diberkahi, ya, yang paling diberkahi adalah yang maharnya kecil, maharnya sedikit. Kenapa? Tidak menyusahkan bagi pihak laki-laki. Tidak menyusahkan. Demikian juga seorang suami ketika misalnya mau mahar apa, nanya sama mertuanya, calon mertuanya, atau ketika khitbah bertanya kepada calon istrinya minta apa, kata istrinya, silahkan semampunya mas saja. Mampunya berapa silahkan, saya ikhlas. Seorang suami atau seorang laki-laki ketika calon istrinya berkata demikian, apa yang dipikiran suami? Dia merasa dihargai oleh calon istrinya, merasa dimuliakan, merasa diberikan kemudahan. Sehingga nanti imbasnya adalah ketika suami istri sudah jadi suami istri, sang suami akan membalas kebaikan istrinya tadi yang telah memberikan kemudahan saat awal pernikahan. Tahu suaminya belum begitu mapan, suaminya masih pas-pasan penghasilannya, ya, melihat yang lain maharnya 20 juta, 30 juta, pusing. Ya begitu fulan mau melamar, tanya berapa maharnya, semampunya mas saja. Masya Allah. Seorang laki-laki akan merasa dihargai, dihormati, dimuliakan, dimudahkan. Maka insya Allah dia akan membalas ketika sudah jadi suami istri. Nah, demikian juga khawatir pernikahan itu tidak langgeng. Kalau misalnya maharnya 100 juta, 200 juta, kemudian qadarullah na'udzubillah suaminya KDRT, ditamparnya, ditendangnya, dicacinya, wah, dihinakan sama suaminya. Akhirnya istrinya tidak tahan, baru berjalan rumah tangga 1 tahun, udah nggak tahan. Dia minta khulu, boleh nggak minta khulu ketika suaminya zalim atau suaminya tidak baik, boleh tidak? Boleh seorang istri meminta cerai, meminta khulu, lepas. Tapi syaratnya apa? Harus mengembalikan mahar yang telah dia terima dari suaminya. Qadarullah wa syafa'al, istrinya begitu lihat uang 100 juta, 200 juta langsung dihabiskan. Buat ini, buat itu, buat senang-senang. Buat beli ini, beli itu, habis uangnya. Di pertengahan KDRT minta khulu. Pusing mau ngembaliin mahar dari mana 100 juta, uang sudah habis. Gitu kan? Khawatirnya demikian. Maka ngasih mahar, minta mahar yang wajar-wajar sajalah. Yang normal-normal saja. Nah, meskipun dia ada mengatakan semampunya emas, ya paling tidak mungkin ya emas berapa gram, yang normal lah. Ya. Jangan berlebihan. Khawatirnya nanti rumah tangganya nggak harmonis tadi. Begitu minta khulu, suruh mengembalikan mahar, nggak punya, udah habis. Qala fakullu mas, kembali ke kitab, fakullu ma sahha ayyakuna zamanan au ujratan sahha ayyakuna shadaqon. Maka apapun yang berbentuk mempunyai harga atau upah sah sebagai mahar. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Dan dihalalkan bagi kalian untuk mencari wanita dengan harta kalian. Ini sebagai mas kawin. Ya. Qala fa'atlaqal mal, kalimat di dalam ayat mal, harta, umum lafadznya. Walam yakdirhu bihaddin muayyan. Di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan, tidak ditetapkan batasan tertentu. Oleh karena itu para ulama berpendapat mahar tidak ada batas minimal ataupun maksimalnya, umum. Yang penting punya harga. Walau khataman min hadid, meskipun cincin dari
besi. Harga 10.000. Apa 10.000? Saya pernah ngelihat akad nikah waktu saya masih SMP atau mungkin ya. Ada yang nikah maharnya 5.000. Masya Allah. Rumah tangganya harmonis, maharnya 5.000. Sama-sama pembantu, ini pembantu. Nah, saling memudahkan, ngasih mahar 5.000. Nah, oleh hadis, juga dalam hadis Sahal bin Sa'ad, di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Apa kata Rasul? A'tiha walau khataman min hadid. Berikan dia mas kawin meskipun cincin dari besi. Hadis Bukhari Muslim. Padahal hadza ala jawaz aqal ma yutlaq alaihi mal. Maka boleh berdasarkan ini memberikan mahar kecil ya yang memang mempunyai harga meskipun tidak mahal. Adapun dalil, tadi kan dalil tentang minimal, sekarang dalil maksimal. Wa amad dalil ala annahu yajuz walau kana katsiran. Adapun dalil tentang bolehnya memberikan mahar atau meminta mahar dalam jumlah besar, Allah Ta'ala berfirman, wa in aratum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Dan apabila engkau ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, maksudnya mau nikah lagi, istri satu mau ganti istri yang kedua, ya, maka kamu tidak boleh, dan engkau telah memberikan salah satunya harta yang banyak, qintar, harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan kamu mengambil sedikit pun dari harta yang banyak tadi. Misal dia sudah berikan mahar kepada istrinya 1 miliar. Misal 1 miliar. Kebanyakan lah, enggak normal lah. 100 juta misalnya. Dia mau nikah lagi. Atau mau mengganti, dia cerai. Istrinya mau nikah dengan istri yang kedua. Maka enggak boleh kamu mengambil harta yang banyak yang telah kamu berikan kepada istri yang telah kau nikahi pertama tadi. Mau nikah lagi, terlanjur ngasih mahar udah besar-besar ke istri pertama. Ternyata enggak solihah, ternyata pemalas, ternyata begini dan begitu, enggak baik. Udahlah, saya mau nikah lagi, saya cerai. Maka kamu enggak boleh ngambil mas kawin yang telah kau berikan dengan jumlah banyak tadi. Rasanya setelah ngasih mahar banyak, mau diambil lagi, mau nikah lagi, enggak boleh. Wala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan kau ambil sedikit pun dari mahar yang telah kau beri tadi. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini pembahasan kita malam hari ini. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan.